Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Andi Julistiono SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Grogol. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Grogol serta Bapak Sujito selaku pemateri workshop pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat melaksanakan, dapat mengikuti kegiatan workshop pada siang hari ini. Baik, langsung saja mari kita dengarkan materi kita pada siang hari ini dengan judul Pengelolaan Kinerja Guru untuk Mendukung Kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Sujito. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tepat belenget. Iya. Padahal tinggal kopas, tinggal ngubah kan. Tapi karena halamannya sedemikian banyak, tetap belenger. Dan saya katakan ke teman-teman, kalau jenengan manut yang dari medsos, ya mesti sulit. Karena apa? Yang membuat di medsos itu adalah orang-orang gabut, Bapak Ibu. Wong-wong sing gak duwe gawean. Sehingga buat ini perfect banget. Nah, mungkin beliau-beliau yang membuat ini, mohon maaf saya tidak menjelekkan, tidak ada maksud lain. Beliau masih menerima warisan peninggalan penjajahan buku 4 PKB. Bukan kampanye nggih. PKB itu apa? Partai. Apa PKB ini, Bu? Jaminan kinerja berkelanjutan. Jaminan kinerja berkelanjutan. Iya. Pengelolaan kinerja berkelanjutan. Di situ dijelaskan Bapak Ibu. Kalau jenengan mau naik ke golongan ini harus pakai ini. Kemudian laporannya itu jelas detail banget. Mulai halaman pertama sampai terakhir. Tapi di sini berdasar Perdirjen 7607 tidak ada keterangan detail. Sehingga artinya apa? Panjenengan membuat 5 lembar itu nggak masalah. Kuncinya cuma satu. Jenengan sepakat atau kepala sekolah jenengan, atasan jenengan menyepakati laporan panjenengan. Oke, paham maksudnya? Jenengan membuat 100 lembar, tapi kalau kepala sekolah jenengan, tidak disepakati ya ditolak. Tapi kalau jenengan membuat hanya 5 lembar dan kepala sekolah jenengan berkenan, udah loh. Iya, yang penting disepakati. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau panjenengan ingin mendapatkan SKP dengan kriteria minimal baik, iya, apa beratnya? Iya, berbaik-baiklah dengan iya. Loh, saya dapat ilmu ini dari guru saya kok, saya nggak ngomong kok. Beliau habis ikut diklatnya, kemudian diseminasi di sekolah ngomong, teman-teman mulai hari ini berbaik-baiklah dengan kepala sekolah kita. Saya kan juga kaget, padahal saya nggak ngerti, cuma kayak contoh berbaik-baik itu gimana Pak? Penak diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Bukan berarti jenengan mohon saya mungkin bahasa Inggrisnya itu jenengan ngatok, itu bukan. Ngerti ngatok ya? Nah, yang di separuh celana ini. Oh, lagi ngatok itu kan kata dasarnya. Nah, kalau diubah kan jadi ngatok. Nah, gitu. Intinya kepala sekolah jenengan pun juga tidak punya hak veto yang sangat besar Bapak Ibu. Nanti dibatasi. Jangan boleh kok komplain nanti. Kalau misalkan kinerja jenengan, loh, rating saya kok gini Pak. Makanya sering diskusi dengan pimpinan. Bukan berarti, awalnya dia dikasih rating kok 5 butuh kepala sekolah yang galaknya pentung. Tapi itu diskusi. Mohon maaf, ada yang lulusan guru penggerak di sini? Belum. Hadiah. Yang
10 belum ada, 9, 9, 9. 10 aja belum, makanya 9, 8, 7 ya. Bu Hari angkatan berapa? 4. Mana Bu Hari? Wong Bu Hari, J. Yang ngomong sebelumnya ini lu mulai. Oh gitu. Intinya Bapak Ibu, kalau panjenengan melihat perilaku kinerja yang diminta saat observasi, sulit buatan itu. Buatan. Contohnya apa? Kalau jenengan pilih suasana keteraturan kelas, maka salah satu indikatornya adalah memanggil nama anak berdasarkan memanggil nama siswa berdasarkan namanya. Mudah banget. Loh, jenengan di kelas terbiasa nggak manggil anak dengan namanya? Nah, kalau jenengan terbiasa seperti itu kan mudah. Di sini nggak ada perilaku, oh jenengan harus kamu ngajar supaya atraktif salto 5 kali, nggak ada. Panggil nama siswa berdasarkan namanya, bukan sebutan. Tapi kalau panjenengan sehari-hari tidak melakukan itu, mendol kayaknya pakai gendut. Nah, itu sebetulnya kita mengarah ke guru penggerak. Ilmu di guru penggerak itu seperti itu. Ya, dengan kolaborasi dengan pimpinan, kemudian dengan kolaborasi juga dengan siswa. Jadi secara tidak langsung panjenengan dipaksa melakukan hal-hal kecil, kalau tidak dibiasakan kan menjadi sulit ya. Contoh jenengan habis makan, kemudian di suatu saat jenengan ke bandara atau ini tanggal 5 nih. Tanggal 4 besok. Tadi soalnya saya sudah melihat satu pesawat lewat tadi. Pilotnya buka sendiri, Pak Cito, woi. Kalau jenengan ke bandara, habis makan jenengan buang sampahnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Wes, keamanannya langsung denda. Jadi di sini pengelolaan kinerja itu membiasakan hal-hal yang ringan. Oke, karena jenengan sudah sampai ke tindak lanjut, berarti jenengan sudah sampai di sini ya. Diskusi tindak lanjut dengan atasan ya. Yang jenengan diskusikan apa Bu dengan atasan jenengan? Harga durian di depan. Takjil Pak. Lalu takjil. Oh takjil. Kapan Pak Din? Oh tiap hari, wah keren. Di anak-anak ya? Ya. Kalau tempat saya sudah saya hentikan itu. Karena anak-anak Pak PMR Ramka. Karena sekolah saya jarang dilewati orang, jadi takjilnya digawe di dewi malah. Udah les bubar. Saya suruh pindah ke jalan yang lebih besar. Kalau sini enak ya. Sudah sampai sini. Nah, apa yang jenengan diskusikan dengan atasan jenengan? Mas Fuad? Diskusi jenengan dengan atasan atau observernya apa? Jenengan sudah ngisi? Oh belum. Salah. Yang sudah ngisi? Ibu-ibu mbak-mbak semuanya ini semua itu aku ben kenal jenengan, terus nanti nomor WA-nya gimana gitu. Yang jenengan diskusikan tentang kendala kesulitan. Observernya apa? Kalau observernya, nah ini Bapak Ibu boleh diskusi, tapi minimal ketika tindak lanjut, jadi kan yuk baca, sehingga nanti ketika ditanya langsung oleh Pak Adit, dia apa sih ngomong nih Hercules nih? Anu Pak, kau kan muda Pak. Wah, kasihan teman-teman yang jadi observer ini. Oke. Ini saya buka sepintas Bapak Ibu. Nah, mulai dari perencanaan sampai nanti refleksi tindak lanjut,
Sebetulnya ada 4 variabel ini Bapak Ibu. Nah, tetap ya. Mulai dari praktek kinerja, kemudian pengembangan kompetensi. Nah ini. Dari 4 variabel ini Bapak Ibu, tidak semuanya nanti dinilai. Yang menjadi patokan penilaian untuk SKP panjenengan ini hanya praktek kinerja dan perilaku. Praktek kinerja kapan dinilai? Kapan kira-kira? Saat? Iya, saat ngajar, saat jenengan diobservasi. Observasinya masuk ke kelas bukan? Iya. Jenengan nggak observernya masuk nggak? Masuk. Sedang Pak. Sumpelkan. Oh disumpulkan. Oh kejam jenengan. Karena ada Bapak Ibu beberapa sekolah yang sempat saya datangi, Pak, saya kalau masuk ke kelasnya guru-guru, mereka nervous. Akhirnya apa yang terjadi? Kesepakatan, sudah ngajarmu di video kemudian dikirim ke observer. Sini juga begitu Bu. Betul, alhamdulillah. Karena itu ribet Bapak Ibu. Jadi kan akan bertambah tugasnya kalau melakukan seperti itu. Padahal ini itu seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi adalah kegiatan kita sehari-hari yang sekarang harus terdokumentasikan. Okay. Nah ini praktek kinerja yang dilihat itu adalah ketika observasi di kelas panjenengan. Ingat, fokus perilakunya itu yang dinilai, bukan materi panjenengan, bukan metode panjenengan, bukan media peraganya. Jadi ketika observasi jangan nggak usah biasanya ceramah, ya ceramah aja Bapak Ibu. Wah, sesuatu diobservasi, wah begini bukan dan manusia, buat alat peraga. Anak-anak hari ini alat peraga dipasang, begini dipasang gobios, derdek, lari. Lah, baik keliru. Harusnya pertemuan berikutnya alat peraga yang dibawa. Lah, dilalah karena semua buat alat peraga ditaruh di meja, keliru sing diambil. Harusnya matematik, nah keliru sing diambil IPA. Dilalah pas reproduksi bisa. Lalu iki gambar opo iki? Akhirnya ngawur sak kecandake. Ini adalah apa jenenge? Bangun. Masuk segitiga Bu? Nggak pakai segitiga itu Bu? Silinder. Tambah, silinder atau ngomong panggil Mas. Kulino maksudnya ini. Silinder terus ada tabungnya. Iya. Jadi biasa saja gitu. Jadi kan biasanya apa sehari-hari ketika diobservasi ya itu yang dijadikan lakukan. Karena yang dinilai bukan metode, bukan materi, bukan media, tapi perilaku yang jenengan pilih. Jadi kan kemarin pilih atas inisiatif sendiri apa dipaksa oleh Pak Andi? Yakin. Berarti hafal ya? Berarti fokus yang panjenengan pilih hafal. Oke. Yang muda-muda sudah ngisi ini belum? Sudah. Fokus perilaku yang jenengan pilih kemarin apa Bu? Lah, pun jenengan pilih apa itu di atas perilaku itu? Jangan pilih keteraturan kelas. Maaf, di sini nggak sama nih rapot dengan punya saya. Di sini yang penting apa? Pembelajaran bersama. Ada yang memilih suasana keteraturan kelas, betul? Betul? Pengelompokan kelas?
Oh ya wes kabeh gak sing pilih, alhamdulillah. Lanjut. Oke, jadi jenengan fokusnya di sini. Terus yang dua ini diapakan? Nah, ini Bapak Ibu, penilaian berkelanjutannya di situ. Jenengan sudah membuat rencana, sudah ada RHK, sudah ada tugas tambahan. Setelah observasi, jenengan akan diberi. Setelah diskusi tidak lanjut, nanti kan ada ya di situ pertanyaan, jenengan mau ngapain? Di PMM mau belajar apa? Di luar PMM apa yang mau jenengan lakukan? Ini adalah pengembangan kompetensi jenengan. Ini tidak dinilai, tapi akan mempengaruhi seberapa besar rating dari kepala sekolah nanti. Pak, nggak dinilai, besar wis. Bukan gitu, Bapak Ibu. Kalau jenengan tidak membuat itu, maka rating jenengan jelek nanti. Satu orang guru, saya beritahu rahasianya dia. Ketika di sini ada satu orang yang rating kinerjanya jelek di bawah apa, taruhlah cukup atau di bawah ekspektasi, itu nanti akan berpengaruh pada kinerja sekolah. Satu orang itu, kinerja sekolah ini fungsinya itu apa sih? Laporan ke dinas ke Kemendikbud, ujung-ujungnya apa? Standar sekolah panjenengan nanti. Kalau ada satu orang, kita tanggung jawab ketua apa, kepala sekolah. Akhirnya dengan di bawah ekspektasi, maka teman-teman yang lain yang luar biasa itu akan terimbas Bapak Ibu. Oke. Ujung-ujungnya SKP panjenengan pun penilaian konversi paknya itu juga akan terimbas dari situ. Oke. Jadi monggo Mas Fuad belajar ya. Oke. Nah, ini fungsinya Bapak Ibu untuk mengetahui sejauh mana panjenengan melakukan pengembangan sesuai hasil tindak lanjut observasi. Kemudian yang ini adalah dokumen-dokumen bukti bahwa jenengan melakukan pengembangan diri. Oke. Di sini paling rendah RHK-nya berapa poin? Ada dua. Ada. Rata-rata 32. Ini kan senang-senang pasif. Tapi yang mudah-mudah diharapkan lebih dari itu. Ini kan masuk golongan mana? Kenapa nggak berani 40 atau? PMM sulit Pak. PMM itu nggak segera validasi yang Oh. Jangan pilih itu. Kan banyak pilihan kan? Nah itu loh Bapak Ibu. Kelemahan guru Indonesia saat ini karena terlalu lama dikungkung dijajah dengan permen, akhirnya gini gigis. Jadi kalau mau jalan gitu, ini aturannya sendiri, iya caranya seperti itu. Padahal per dirjen ini jadi kan dibebaskan sebebas-bebasnya, sehingga laporan di situ nggak ada detailnya Bapak Ibu nanti. Tidak seperti yang di medsos, wah harus begini. Nah, minimal tugas inti jenengan misalkan sebagai wali kelas itu apa? Ya sudah. Kalau di tempat saya gampang Bapak Ibu. Halaman pertama jelas identitas diri, kemudian jenis laporannya apa, terus kemudian kalau yang agak apa istilahnya agak keren itu tugas utama wali kelas. Terus setelah itu apa? Udah dipoto kegiatannya. Piket pun begitu, nggak perlu buat. Di sini ada buku piket ya. Jangan cari yang pas hari itu, jangan piket. Jangan foto, jadikan satu file, kemudian di depan jangan tulisi identitas, jangan laporan bukti fisik sebagai wali kelas, apa guru piket, selesai pun. Nggak perlu sih kayak mesos tugas guru piket ini. Repot ya dengan yang mudah nggak akan bisa dapat jodoh nanti lah mau mengurusi bukti fisik nih udah. Yang tua-tua gandang mantu nanti. Mas Fuad gandang sunat, sudah ya Mas.
belum? Jadi kan pernah lihat. Tambahkan hatimu mas. Biasanya nom dewi, imut dewi mesti dari kecil-kecilkan sing tuan. Oke, itu bukan karena nggak seneng, tapi karena sayang. Sayang bully maksudnya. Oke. Sudah sampai ke sini, oke? Oke. Nanti tak lewati waktu. Ya. Sudah diisi ininya? Lewati ya. Sudah? Oke. Ini Bapak Ibu. Yang tanda panah itu fungsinya untuk apa? Di sini ada catatan, kemudian di sini ada rekomendasi atasan. Oh belum Pak, yang yang C belum. Masih ini bulan ini maunya. Loh katanya tidak lanjut itu sudah. Tidak lanjutnya bulan April ini baru mau. Yang ini belum Pak, yang pokok belum. Aku buka jam 11 mari. Ngapunten Bu Anis ya. Oke, kita kesini aja. Catatan ini diperoleh dari mana sih Bapak Ibu? Ketika observasi. Siapa yang nulis di sini? Kepala sekolah. Maksud di sini kepala sekolahnya nulis? Mohon maaf Pak. Iya. Gak apa-apa. Saya saja juga pakai observer kok. Karena terus terang saya sok idealis awalnya. Wah tak garap diri 38 guru. Ternyata baru dapat 2. Besok ada kegiatan ini, guys, tinggal sedino. Maret malah parah. 4 hari saya tinggal ke Surabaya, pulang dipanggil lagi. Kapan aku nantangin? Akhirnya sudah saya aktifkan itu. Gitu. Nah, ini diperoleh ketika observasi di kelas jenengan. Ya kan, yojo nesu. Nanti kalau misalkan sudah ngisi di formulir C ya. Ini masih proses Pak. Proses. Terus yang dia itu Bu, yang di rubrik PMM-nya? Yang masih di Excel Pak itu, nanti masih di Excel. Nanti di print out terus diberikan ke tanda tangan. Belum ya. Ada yang mendapat rating belum dilakukan? Yang di semua sudah Pak, sudah 3 kemarin cuma 1 orang Pak. Pak. Ya maksudnya gini Bu, di situ kan ratingnya ada 3. Sudah dilakukan dan efektif, dilakukan belum efektif dan belum dilakukan. Nah ada yang dengan klik belum dilakukan. Semua sudah. Sudah dilakukan dan efektif atau belum efektif? Dilakukan dan efektif. Oh gitu. Jadi catatannya dengan harus bagus ini. Nanti yang kesulitan tim observer untuk memberi rekomendasi itu. Tidak salah, hanya Bapak Ibu, ketika di awal sudah dengan tulis atau pilih rating dilakukan dan efektif, guru nanti akan kebingungan. Terus saya ngapain Bu, pembelajaran saya sudah efektif kok. Kalau saya cari aman, dilakukan tapi belum efektif. Makanya di awal kan teman-teman saya kumpulkan, nanti mohon maaf jangan saya beri 3 pilihan. Milih ini efeknya begini, milih ini begini, milih ini yang begini. Jangan pilih mana. Karena ini kesepakatan kan. Maka banyak teman-teman, Pak, dilakukan tapi belum efektif. Nah, sing lalu observernya Bapak. Mau warang ini apa yang ben efektif itu. Tapi kalau dilakukan dan efektif, sing lalu yang diobservasi. Terus aku nyapo iki engko. Ingat, itu bukan nilai itu. Tidak menentukan nilai SKP nanti. Ya. Tapi kalau jenengan sudah seperti itu enggak apa-apa. Tinggal nanti, karena pemahaman kami kan nilainya harus baik Pak. Nanti di endingnya kan harus baik. Siap.
1 tahun ada berapa pengelolaan kinerja Bapak Ibu? 2. Mulai bulan apa sampai apa? Januari sampai Juni. Juli sampai yang dijadikan SKP yang mana? Dua-duanya, atau jangan pilih yang semester terakhir itu. Oke. Jadi semester awal ini itu kasaran ini untuk belajaran gitu. Oke. Tadi saya tanya RHK ada berapa poin? Intinya ketika jenengan menyusun sejumlah 40 poin, ternyata sampai Juni tidak terpenuhi, apakah nilainya jelek? Itu yang kemarin masih jadi communication antara kami waktu di workshop di Pare dulu. Di Pare itu kan harus sesuai dengan apa yang kita programkan. Nanti kalau tidak tercapai nanti di bawah ekspektasi. Akhirnya kami sepakat sesuai dengan yang kita mampu saja. Kalau kita sepakatnya mampunya 32, jadi harus 32, nggak boleh lebih. Boleh kan ada dirubah kan, bisa dirubah kan. Ya, ketika di Pare 2 itu Bapak Ibu, itu masih belum mohon maaf, aplikasi pengelolaan kinerja ini adalah aplikasi yang hidup. Artinya hidup apa? Ketika saya tanggal 4 ke Surabaya, saya lihat fokus perilaku guru-guru saya itu 3-3-nya muncul, padahal hanya pilih 1. Itu tanggal 4. Kemudian tanggal 5 pagi tetap 3-3-nya muncul. Kemudian ketika sore dibuka lagi, yang dipilih tok yang muncul. Itu perubahan pertama. Perubahan yang kedua, kalau di Pare kemarin bilang bahwa ini begini harus sesuai dengan RHK, sekarang tidak. Nah, di sini tinggal kejujuran dengan kepala sekolah. Berarti boleh Pak, tidak tercapai poinnya boleh. Asalkan ketika nanti jenengan diskusi refleksinya, jenengan ngomong, ini kok nggak tercapai 32 kenapa? Anu Pak, saya sebetulnya mau ke hampir 32, tapi ternyata kucing saya babaran, nggak ada bidan. Akhirnya saya lari ke sana kemari, sampai operasi sisa 1 minggu Pak. Akhirnya webinar ini ketinggalan saya. Selama alasan jenengan itu masuk akal dan logis bisa diterima, jalan. Terus ratingnya nanti gimana? Ya tetap kesepakatan dengan pimpinan. Makanya tadi saya bilang, mulai hari ini berbaik-baiklah dengan kepala sekolah yang Kosati Malati. Yakin. Terus saya kan elek ini. Di sekolah itu saya paling jelek karena nggak ada yang suka sama saya suka cuma istri saya. Tapi begitu lihat saya, gimana Pak? Udah. Itu loh. Okay. Jadi rating itu tidak berdasarkan aku nggak suka dengan Pak Sugeng. Apa tegan baik di CEO. Terus nilainya saya jatuhkan, enggak. Karena tetap itu tadi Bapak Ibu, konsekuensinya jika ada satu guru yang di bawah ekspektasi, satu sekolah kena, dan yang terimbas paling utama siapa? Ya. Oke. Tapi kepala sekolah gak kurang akal Bu. Wah, enek siji sing kurang di bawah ekspektasi, otomatis SKP paksa yang nanti jelek. Kepala sekolah gak kurang akal. Observer panggil, benar nongol Bu. Bisa benar? Jadi sopo bisa. Itu nanti perbaikannya di bulan Desember. Juni jenengan dapat misalkan hanya cukup atau apa nggak masalah Bapak Ibu. Tapi bukan berarti RHK jenengan 32 terus jenengan mandek K32 lu gak paten gak apa gitu. Oke, tetap usahakan. Nah, jadi kedua catatan ini Bapak Ibu, ini nanti dipakai untuk melakukan refleksinya, rekomendasi atau kegiatan apa yang harus panjenengan lakukan. Ini berpengaruh ini Pak Dendeninya.
Nah, ini juga. Ini nanti akan menentukan rating panjenengan di akhir semester. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek kinerja? Kenapa menentukan? Karena nanti ada 3 standar, Bapak Ibu. Oh, guru ini sudah sadar, guru ini belum sadar. Satunya, guru ini tidak mengerti sama sekali. Nanti ada. Sadar itu kalau dia tahu bahwa masalah yang terjadi saat observasi itu bukan hanya dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri juga. Misalkan pengelolaan kelas ruangnya dengan nggak bisa. Terus ketika tidak lanjut ini, apa tantangan Anda? Dengan tulis, anak-anak tidak bisa diatur, kelasnya sumuk, tidak ada AC. Maka Anda nanti ratingnya akan termasuk ke kategori guru yang tidak sadar. Kalau guru tidak sadar, maka nilai di bulan Juni nanti Bapak Ibu. Oke. Nanti observer nih, seperti yang khusus. Tapi dengan proses sendiri ya. Paling bawahnya Bu. Ini sudah saya rangkumkan dari bawahnya kali. Itu ya. Nah, untuk memilih ini tantangannya, jenengan bisa memilih 6 hal ini. Kesulitan yang Anda hadapi, kemudian apakah ini perlu Anda tingkatkan efektivitasnya dan lain sebagainya. Ini belum sampai sini ya Bu Lasti? Ya. Ini nanti tetap antara guru dengan observer atau kepala sekolah harus ngomong Bapak Ibu. Jangan sampai apa yang direkomendasikan observer atau pimpinan itu menyulitkan jenengan. Dan jangan sampai apa yang panjenengan pilih terlalu mudah untuk sekolah jenengan. Ingat, grogol satu itu sigro ambudi manis. Nah, sigro ambudi ini nggak masalah. Manisnya ini loh yang berat ini. Makanya dari tadi jenengan kan ya yuk maju nggak mau yuk yang maju kan apa? Manisnya kelewatan. Sehingga yang belakang ini terlalu manis, yang depan ini kurang manis. Oke. Nah, upaya ini nanti akan mempengaruhi juga apa yang harus panjenengan lakukan di pengembangan kompetensi. Kemudian kapan? Ini usahakan dengan tulis ketika masa pelaksanaan. Jadi Maret sampai Mei. Pak, kalau misalkan sebelum Maret atau sesudah Maret, maksimal Juni, sesudah Mei, itu saya dapat sertifikat, saya ikut kegiatan, bisa masuk? Bisa. Hanya saja pengembangan diri jenengan ini dianjurkan di bulan-bulan itu. Maret sampai Mei atau September sampai November. Oke. Kemudian, nah ini juga penting Bapak Ibu. Dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan tindak lanjut ini nanti juga masuk ke rating, ini nanti pengaruh di rating jaringan. Makanya tetaplah berhubungan dengan observer. Bu, kalau saya pilih ini, itu ya. Nah, Anda lihat contoh yang pertama, sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar. Sumber daya ini kalau menurut jenengan berasal dari mana Pak? Dari luar diri atau dari dalam? Dari dalam. Kalau dari luar nggak bisa. Ya, ini bisa dari luar, bisa dari dalam Bapak Ibu. Sumber dayanya apa? Panjenengan minta waktu khusus untuk belajar PMM atau apa. Oke. Begitu juga yang bawah-bawahnya ini. Nah, kenapa saya tadi tanya adakah guru penggerak? Karena ini loh Bapak Ibu kuncinya.
untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi pengelolaan kinerja ini kenapa fokus perilakunya mudah banget? Karena itu semua berkaitan dengan murid. Tidak ada fokus perilaku. Guru menggunakan teknologi terkini, pakai Canva, pakai macam-macam AI dan sebagainya, tidak ada. Tapi hanya guru memberi motivasi positif, guru memberi harapan positif ke kelas. Terus kemudian guru berkeliling memberi bantuan ke kelompok-kelompok yang dibentuk. Sulit buatan Bu? Buatan kalau panjenengan biasa. Tadi yang terbiasa duduk manis di depan, sulitnya minta ampun. Oke. Ini sama. Nah, kapan Anda mau pelajari pilihan belajar dari PMM? Ini dengan tentukan. Belum lanjut saya tanya. Di LHK ada pilihan untuk belajar di PMM bukan? Ada. Di tindak lanjut juga ada. Bedanya apa Bapak? Kalau di tindak lanjut tidak sampai aksi nyata. Iya, betul. Kalau LHK yang menjadikan pilih itu harus aksi nyata. Tapi kalau yang dari rekomendasi ini jenengan hanya sampai post test. Dan itu akan menjadi jejak digital di PMM. Kalau satu sekolah ini ada yang tidak memilih di PMM itu tidak menyelesaikan, maka kinerja sekolah itu akan rendah. Oke. Oke. Ini dokumennya Bapak Ibu. Ini sudah masuk refleksi. Nanti setelah tidak lanjut dengan melakukan, maka nanti melakukan ini. Oke. Dari PMM apa, dari kegiatan lain apa yang jenengan dapat, termasuk tantangannya. Nah ini pilihan belajar lain. Artinya pilihan belajar lain itu apa Bapak Ibu? Ikut seminar, ikut workshop, ikut apapun yang di luar PMM. Di sini ada kombelnya. Sudah melakukan berapa kali kegiatan praktek PMM? 3. Ada sertifikat? Ada. Narasumbernya dari? Sudah, jangan ikut itu saja loh, sudah terpenuhi 32 nih. Tidak perlu cari yang lain. Di tempat saya kombel itu saya efektifkan betul. Sehingga saya itu semester 1 kali workshop itu dari luar narasumbernya, dan minimal 3 kali berbagi praktek baik. Teman-teman saya paksa. Jadi kan baik mudah jadi narasumber. Apapun yang jenengan lakukan. Sebagai narasumber, ada yang jadi narasumber kemarin? Cinta? Jadi tentang apa Pak materinya? Asesmen belajar kognitif. Oke. Itu ada di PMM apa Pak? Jadi nggak perlu jangan wah Pak aku beli materi sing kekinian, enggak. Bahkan di kelas saya, di sekolah saya Bapak Ibu ada satu guru. Ketika saya keliling, saya nggak mata-matai, tapi saya keliling itu untuk mencari kotoran itu. Ternyata ini pakai sesuatu yang bagus. Bukan teknologi Bapak Ibu. Ini guru bahasa Inggris, dia menyuruh anak membuat kartu ucapan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi kan enak ya. Tapi guru ini apa yang dilakukan? Sudah, silakan kamu rancang, kamu tulis bahan kebutuhanmu, bagaimana cara membuat. Ya ini yang penting. Seandainya itu kamu jadikan bisnis, modalmu berapa, kamu jualnya berapa. Begitu saya tahu ini, panggil Pak, minggu depan berikutnya komplain dengan ini. Loh Pak, saya nggak punya. Kemarin pembelajaran dengan yang 3 dimensi itu bagus.
sudah disampaikan. Jadi nggak perlu sesuatu yang baru, tapi yang jenengan lakukan sehari-hari dan itu mungkin menginspirasi teman lain, pakai itu. Yang penting jadi narasumber gitu. Oke. Saya pikir sudah mendekati imsak. Oh iya. Ini sama yang seperti yang di depan. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau jenengan sudah sampai di situ, maka ini akan menjadi 100%. Ini biasanya nanti bulan Mei. Kalau jenengan cepat, paling cepat April selesai. Sekarang ini fokus kita. Pengembangan kompetensi itu kaitannya dengan apa? Dengan RHK. Apa tuh RHK itu? Rencana hasil kerja. Yang nyusun siapa ini? Yang pilih? Ada intervensi dari Pak Andi enggak? Nggak boleh. Kepala sekolah hanya mendampingi, nggak boleh mengatakan, oh kamu harus pilih ini. Nggak boleh. Oke. Nah, RHK ini Bapak Ibu kalau jenengan pesani di Perdijian 7607 itu sangat berbeda jauh ketika jenengan naik PAK. Ada yang mengalami suasana naik PAK zaman dahulu kala gitu. Ini dulu tim saya ini sebagian kayak orang-orang. Saya yang membuat konsep, beliau yang memasukkan. Kalau itu konsumen itu enggak boleh. Ketika kita sudah mau naik pangkat, apalagi kalau jenengan dari 4A ke 4B Bapak Ibu, udah saya 2 bulan belum satu kamar yang di depan itu saya kunci, kuncinya saya bawa. Tidak boleh siapapun masuk tanpa izin saya. 2 bulan. Kenapa? Karena di situ paling sering kerah bukti fisik saya, laporan sertifika, laporan workshop dan sebagainya, kemudian media, makalah, terus yang paling kadang itu menyusahkan kan PTK. PTK itu kan paling wah gitu. Ada loh sekarang juga ada pun yang paling angel tuh. Napa niku? Best practice. Kalau PTK itu sudah ada detailnya Bu. Pertama jenengan harus buat ini. Best practice itu sakarpe jenengan. Justru ketika kita diberi kebebasan, apa yang terjadi? Bingung. Ya aku mulai ngonci. Sebentar lagi ada GTK Award terakhir tanggal 22 April. Ada yang maju? Cuma satu. Maju semua. Kok kalah sama Pak Andi? Pak Andi sebentar lagi pensiun tahun depan. Tapi beliau juga ikut. Sekalipun sama dengan saya, terpaksa. Enggak, tapi Pak Andi ilmunya luar biasa. Kalau jenengan ikut di situ, sudah lihat buku panduannya? Iya. Apa yang perlu diisikan di situ? Rekam sejarah. Sejarah. Rekam jejak itu dengan isi apa? Ya, sama. Saya sampai hari ini baru di cover judul tok. Nggih, sakul. Kenapa? Saking bingungnya iki endi sing tak gawe iki. Itu sifat manusia. Ketika dipaksa, ini loh aturannya, masih mendekati deadline hari terakhir jadi. Tapi begitu diberi kebebasan, bingungnya luar biasa.
Padahal best practice itu kan kegiatan kita sehari-hari, kemudian kita wujudkan dalam bentuk tulisan, termasuk juga nanti di sini Bapak Ibu. Nah, ini 18, ini 16 berarti total, maaf 16 total 32. Jadi kan dari tombol sudah dapat berapa? 3. Nilainya 12. Kalau jadi nafsu ditambah 8. Berarti sudah 20 kan? Tinggal mencari 12. Cari di mana jadi? Tombol sekolah lain. Oh gitu. Jadi kok katanya sini sudah punya tombol ya? Ayo. Tambah lagi Bu. Mohon maaf, tombolnya susunan pengurusnya ada berapa orang? Penggerak komunitas. J, monggo. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa nanti tanya Mas Pak. Kompelnya sudah ada SK di sini. SK-nya berbunyi apa? Kompel apa? Oh gitu. Karena kompel itu ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama kompel intra sekolah, seperti yang punya jenengan komunitas belajar SMP 1 Grogol. Kemudian kedua komunitas kompel antar sekolah. Jadi ini tidak hanya di Grogol, kecamatan Grogol 1, 2, 3 bentuk satu kompel boleh. Terus ada yang ketiga kompel PMM, ini yang wajib didaftarkan. Oke. Nah, yang kompel PMM itu memang hanya 3 yang jadi penggerak. Itu yang dapat nilai. Tapi yang kompel intra dan antar, selain 3 penggerak, jadi kan tambahin panitia Bu. Kan nggak mungkin penggerak itu menurut saya seperti ini. Penggerak kan harus mikir sopo ya kok, temanya apa ya, kapan dan sebagainya. Dan terus yang nata ini, masa ya penggerak? Jadikan panitia. Kalau tempat saya 3 orang, sehingga kompel ada 6. Apakah itu sah? Sah dan dibolehkan oleh BPIP. Jadi tergantung sekolahan. Kalau tempat saya kan kecil, orangnya kecil-kecil semua, paling banter ya 80 kilo, kayak saya 27 kilo. Maka panitianya itu hanya saya buat 3. Kalau jenengan jumlah gurunya berapa? 70? Dengan tambah 5 nggak apa-apa. 1 seksi ini, kedua bagian kayak banner, ketika pos jadikan atur lah sama. Oke. Saya ulangi kembali, jadikan buat apapun selama observer dan kepala sekolah jalan. Jadikan laporan tugas tambahan mungkin buat teman yang di sekolah lain, buatmu kok ini sih laporan apa ki mek 5 lembar. Tapi kalau selama kepala sekolah dengan observer dengan sudah bilang gini, itu jadi. Yang pasti kok kalau EDW nah, katanya mempermudah urusan orang itu akan. Nah, jadi kan orang bosan. Nah, maka mudahkanlah urusan jenengan. Sering-seringlah jadikan ke ruangnya Pak Andi. Pak, kalau laporan saya seperti ini gimana? Nanti kalau misalkan jadikan takut wah kok Pak Andi nggak setuju, gampang Bu. Di bawah itu jadikan duren ini.
Enggak suka durian padi. Iya Pak, Gitu. Kalau saya tuh nggak minta Bapak Ibu, cuma karena teman-teman saya tuh non saya rumahnya desa, banyak kebonan. Jadi kadang kio, sing manggis, sing rambutan. Tapi bukan untuk saya, untuk semua. Yuk dimakan bareng. Sok enak. Ini nggak usah mikir, ayo kinerja kayak ini aku. Oke. Nah, untuk unggah ini nanti Bapak Ibu ada dua cara kalau berkaitan dengan BMM. Jenengan langsung unggah sertifikat di laptop jenengan atau bukti karya di BMM jenengan. Oke. Ini yang pertama dari laptop komputer, yang ini dari bukti karya. Jadi linknya jangan masukkan situ. Ini Karya berarti linknya saja. link yang ada di BMM itu dengan copy masukkan ke situ. Oh selesai enak dulu. Ini yang hasil kerjanya kalau sudah kumpulkan. Nanti kalau sudah dikumpulkan maka akun jenengan akan berubah ini Bapak Ibu. Sudah dikumpulkan. Ya. Nah, berikutnya tugas tambahan. Ini yang biasanya membuat ribet Bapak Ibu guru. Zaman modern semua serba digital, semua sukanya medsos, buka TikTok. Bla 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 bla. Ada yang namanya Pak Henry Budi. Itu orang Jawa Tengah. Di TikToknya ramai itu Bapak Ibu. Banyak contoh-contohnya itu. Tuh, terus ada Bu Ririta, itu juga sama ikut pelatihan seperti saya, cuma beliau dari Sumatera sehingga sering nyambung. Nah, untuk teman-teman yang dia memberi contoh file laporannya seperti ini, kemudian di kolom komentar ada yang tanya, Pak, apakah filenya harus bentuk ini? Kemudian ketika dia menjawab iya, sudah saya langsung, Pak, mohon dipelajari per dirjen pasal ini, halaman ini. Dan kalau nggak gitu saya carikan link yang di pusat informasi guru. Ini loh, bukti fisiknya tidak harus seperti itu. Jadi kan harus kreatif Bapak Ibu. Selama ini kita dikungkung kudu ngene, kabeh seragam. Sekarang dibebaskan ya dengan guru. Jadi nggak usah bingung. Selama itu tadi loh kuncinya, Bapak Ibu kepala sekolah manggut-manggut, sudah nggak usah repot. Gitu. Kemudian yang 5 ini nanti ini kewajiban dari pimpinan jenengan untuk upload, jadi jangan nggak usah pikir susah-susah. Nah, ini yang harus di-upload oleh atasan atau kalau di tempat jenengan mungkin tim observernya itu. Jadi yang pertama dokumen KOSP. Kalau semester ini berarti KOSP tahun pelajaran berapa Bapak Ibu yang di-upload? 23, 24. Nanti semester berikutnya itu adalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Andi Julistiono SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Grogol. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Grogol serta Bapak Sujito selaku pemateri workshop pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat melaksanakan, dapat mengikuti kegiatan workshop pada siang hari ini. Wes Pak, kat neh kone. Aku jangan sampai keliru. Oke. Karena
Karena Bapak Kepala Sekolah itu juga dinilai oleh pengawas Bapak Ibu. Kalau jenengan uploadnya keliru itu guyu kan pengawas itu. Kemudian yang kedua, rangkuman kehadiran guru. Sudah dibuatkan Bu? Kalau di sini pakai apa? Rangkuman kehadiran gurunya. Membuat Excel. Ada Sipres tuh? Itu aja. Ya. Kan di download sudah jadi PDF Bu. Tinggal digabung jadi satu, selesai. Saya nggak mau ribet Bapak. Mas, admin Sipres saya panggil, Mas, tolong downloadkan ini. Syukur kalau mau buatkan rekapannya, kalau enggak ya itu saja, nanti digabung. Dan oke. Kenapa? Tugas kita Bapak Ibu bukan ngurusi ini. Tugas kita ngapain Bapak Ibu? Kok ngajar? Ngelola murid. Kalau ngajar, mohon maaf, kalau ngajar jadi kan masuk kelas, duduk di depan, anak-anak buka halaman ini, kerjakan, ini dengan HP itu ngajar. Tapi kalau jenengan ngelola murid Bapak Ibu, jenengan akan mengkondisikan kelas, jenengan akan membuat kelompok, jenengan memimpin anak. Itu bedanya nih. Oke. Berat mana? Ngelola dengan ngajar. Berat ngelola, tapi efeknya akan luar biasa. Ketika jenengan mengelola dengan hati, anak-anak sudah menyatu dengan jenengan, 5 tahun yang akan datang, dia masih akan ingat. Barusan kemarin kendaraan saya harus membersihkan radiator. Saya bawa ke Tosaren di utara jalan. Selesai, nggak sampai 1 jam selesai. Begitu ini mau masang, yang bantu ini kan agak muda. Itu menghampiri saya, Pak, masih ngajar di semen. Ya dengan siapa? Saya muridnya dengan, loh, masa Mas, tahun berapa? Lulusan 2012. Komentar Bapaknya apa? Nggih Pak, lak gurune itu mesti kathah lali kalih muridé, tapi lak murid boten. Saya iseng to, enek bojoku. Kok cilik punya foto Mas? Aja jenengan. Mau pesona. Ya, karena pas tahun 2012 itu anak ini pernah saya hukum Bapak Ibu. Dulu saya masuk kerang itu, sehingga sejak peninggalan kekerangan saya dan dia lari lewat jendela, mencolot, saya tahu, ya balik sampai dia bisa. Tapi apakah yang terjadi? Setelah itu dia, Pak, besok di kelas saya Pak. Kenapa? Karena dia tahu, oh guru ini tidak sembarangan. Justru kalau jenengan terlalu manut dengan murid, keluar jane, gak balik di jane, jenengan bukan disegani Bapak Ibu, jenengan dilecehkan. Artinya dilecehkan apa? Dianggap angin lalu gitu. Jadi sekali waktu jenengan tegas, disiplin, bukan keras ya. Beda, kalau tegas, jenengan hari ini anak harus baju dimasukkan, maka besok seminggu, sebulan berikutnya aturannya tetap baju harus masuk. Tapi kalau jenengan keras, hari ini jenengan pas ada mood, lampunya lebok nih. Nah, pas besoknya nggak mood, bocah diudulannya barai. Itu ya. Dan Bapak Ibu, dari ngomong-ngomong saya dengan banyak murid, ternyata kesimpulan saya satu, murid akan suka dengan guru yang perhatian. Perhatian bukan berarti saya dengan bukanya, kamu cantik gitu. Hal kecil saja Bapak Ibu. Ini Pak, ini mau anak ilmunya kok. Anu Pak tadi, ini dia toh. Hal kecil itu bagi mungkin orang lain, tapi bagi anak, guru perhatian. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, murid jenengan suruh bolong kuning pun mau, karena dia sudah percaya ke jenengan.
Oke. Mau soalnya punya. Ini. Kemudian surat keputusan atau surat tugas ini adalah SK pembagian mengajar. Ini yang diupload oleh kepala sekolah. Nanti kalau jenengan sebagai tugas tambahan, jenengan sendiri yang mengupload pembagian sebagai wali kelas, publik itu jenengan. Kemudian yang berikutnya perencanaan satuan itu mulai RKJM, RKS, RKT. Ada yang jelas? Ada. Cocok. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu, laporan pelaksanaan RKS dan AKAS. Maaf, RKAS bukan AKAS. Laporannya apa? Yang jenengan tulis di sini. Tidak perlu ngotek gitu. Fokus utamanya sesuaikan dengan rapor pendidikan. Kalau rapor pendidikan di tempat dengan pembelajaran, jangan cari pembelajaran itu fokusnya apa saja. Oh, peningkatan ini sudah dilakukan belum? Itu laporkan. Dan ini bukan hanya tugas bendahara. Maaf, masuk bolo bukan berarti sampai lo enggak. Ini adalah tugas tim untuk membuat laporan. Bahkan tugasnya dengan semua juga ini. Laporan pelaksananya apa? Ini. Oke. Nah, ini jangan akan jangan Bapak Ibu. Ini laporannya seperti apa Bapak Ibu? Laporannya ada batasannya, ada apa? Rambu-rambunya betul. Kira-kira semua laporan bukti fisik panjenengan nanti di sini juga ada laporan lain ini. Oh, ini saya silang karena ini hanya orang-orang khusus Bapak Ibu tiga ini. Jadi kan kalau tidak punya sertifikat dari PMM, jadi kan tidak berhak tiga itu. Oke. Laporan cuma di atas tadi. Nah, untuk membuat laporan tugas tambahan nanti rambu-rambunya gimana Bapak Ibu? Hanya 3 rambu-rambunya. Yang pertama cover, supaya jenengan mudah membedakan. Oh, ini laporan ini, supaya observer jenengan, kepala sekolah jenengan tahu bahwa oh, bukti dukungnya yang ini. Cover, bahasa Inggrisnya judul. Cover itu kan yang dipakai untuk bawa baju. Ya, cover. Oh iya. Cover itu orang yang tidak pede gitu loh Bapak Ibu. Oh, ganti ya Bu. Jadi tulis laporan apa, siapa penyusunnya, tahun berapa atau semester apa, bulan apa. Kemudian jangan lupa dikasih kop lembaga. Itu rambu-rambu pertama. Yang kedua, identitas diri. Jangan tuliskan di situ. Ini disusun oleh bla 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 nih dan lain sebagainya. Itu kalau jenengan ben ketok atau apik itu. Dan yang ketiga, isi. Isinya seperti apa? Monggo kesel jenengan. Jenengan tugas tambahan sebagai wali kelas udah kok. Kalau di kelas jenengan ada struktur pengurus kelas, ada daftar piket, foto, masukkan. Selesai. Kalau jenengan pengen rotok keren, tambahi peristiwa-peristiwa penting atau kasus. Tanggal 17 Agustus terjadi pergolakan antara Dika dengan Bagus, misalkan. Tapi nggak perlu tiap hari jangan tulis Bapak Ibu. Jangan, itu bukan jaksa, bukan hakim. Cukup peristiwa penting mungkin 1 semester. Kan nggak mungkin tiap hari anak-anak berkelahi, anak-anak kan gitu. Itu kalau jenengan mau jujur. Tapi kalau itu nggak dimasukkan nggak apa-apa wes. Daftar pengurus kelas, kemudian apa jenenge,
piket kelas. Kemudian biasanya kalau di setiap kelas itu kan ada daftar inventaris barang kan, udah foto aja. Berarti minimal berapa? Seperti yang saya katakan tadi, minimal 5 lembar. Alah, terus saya ngarang kata-katanya gimana? Ya dijudul dan identitas dengan tadi. Tambah bingung. Nggak semua, nggak sama dengan medsos ya. Saya tunjukkan nanti contoh-contoh, luar biasa. Makanya tadi saya sempat ngomong ke Pak Andi, yang di medsos itu yang membuat itu adalah orang-orang gabut. Kenapa gabut? Terlalu perfect. Tapi justru ini yang salah. Jadi kan tidak diharuskan seperti ini, bukan kewajiban Bapak Ibu. Ini laporan jangan setiap hari gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk laporan, G? Berarti itu observer itu membuat laporan. Bukan, kalau ini kan jenengan ini. Makanya sebagai observer. Nah, kalau ini mungkin sebagai partisipan, observer memang ya. Apakah observernya membuat laporan? Ya, laporannya gimana? Dengan perencanaan sudah pakai form A belum? Formulir A, perencanaan dikumpulkan. Ya sudah diedarkan kumpul kembali sekarang. Dia sudah dikumpulkan. Ya. Formulir B, Formulir B, observer itu pun apa? Ini nggak usah bla 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 bla. Sudah formulir A, B, C, D dengan bendel, dengan juga nggak perlu semua guru. Cukup satu contoh, satu guru atau 2 guru dengan scan jadi file. Udah. Yang berhubungan dengan RHK ini, yang RHK itu Iya. berarti maksudnya sebagai pelaku yang membuat laporan berarti. Nah, sebagai satunya coaching, satunya coachi ya. Satunya observer, satunya observee. Jadi satunya sing ngelakoni, terus satunya jawab. Laporannya gimana? Cukup satu. Ini ngopi, ganti jeneng. Berarti kayak kolaborasi gitu. Makanya di awal tadi kan saya ngomong, ini tujuannya supaya dengan sering kolaborasi dengan pimpinan. Biasanya saya dulu juga pernah jadi guru Bapak Ibu. Ketika ada pimpinan atau yang itu kan kadang nggak semeneng ya. Nah ini kita dipaksa Bapak Ibu. Karena sekolah tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa berjalan harmonis kalau antara guru dengan kepala sekolah, pimpinan itu tidak kolek, tidak nyambung. Oke. Jadi apapun mungkin dengan Pak Andi nyanyi aku malah kalah ganteng. Udah gugurkan itu perasaan itu. Demi untuk SKP dengan Pak Andi panggah gantengan aku gitu aja loh Bapak Ibu. Oke. Tentang laporan ada pertanyaan lagi? Pak, mau dijelaskan kembali tentang dokumen yang harus dipersiapkan untuk cek dokumen lainnya tadi Pak. Mau diulangi lagi yang cek dokumen lain. Kalau untuk yang dokumen kehadiran dari isi pres tadi Pak ya. Ini. Iya. Nah ini kan perilaku kerja dengan perilaku kerja itu isinya apa tuh Bapak Ibu? Kaitannya dengan berakhlak. Jadi dengan cari berakhlak itu singkatannya apa saya juga lalu. Yang penting ada adaptifnya. Jangan sanor. Ini nanti perilaku kerja jenengan kan yang menilai kepala sekolah. Ya. Maka ini nanti langsung masuk di PMM nanti. Jadi jenengan tidak membuat laporan. Laporannya sudah ada di rubrik PMM itu.
Nah, sementara yang 5 ini yang tadi saya sebutkan dari KWSP, perencanaan sampai surat penugasan. Oke. Nah, tentu ada lagi boleh. Akses dokumennya apa saja Pak Ibu? Misalkan tadi untuk dokumen laporan satuan pendidikan itu menambahkan ini. Tersusunnya perencanaan satuan pendidikan, maka dokumennya nanti RKJM, RKS, dan RKAS. 3 Bu. Iya. RKJM ini kan tebalnya seberapa? Berapa halaman? Berapa bulan? Atau pakai yang lama itu ya? SWOT-nya nggak diubah. Saya saya dulu juga gitu Pak. Tahunnya saya ubah, paling ganti nama kepala sekolah gitu, penyusunnya gitu. Apakah semua harus di-scan Bapak Ibu kalau seperti itu? Ingat, yang bisa diupload maksimal adalah 10 MB. Kalau RKJM jenengan ada 180 halaman, satu yang ini kangelan, apalagi kalau sudah dibendel yang paling gampang apa? File. RKJM kan punya filenya itu. Ada filenya enggak? Ada. Udah, scan tanda tangan kepala sekolah, scan tanda tangan komite, persetujuan kalau ada dari dinas, masukkan ke situ. Habis itu file itu jangan ubah jadi PDF. Kalau lebih dari 10 MB dikompres, entah pakai S-Tube, entah pakai yang dari freezer, monggo kesuwen jenengan. Yang penting setelah dikompres ini kan mengecil dia, mengkeret. Pakai termometer. Cocok. Nanti kalau sudah dikompres tetap nggak kecil-kecil, pakai kalpangan. Bu, sudah merasakan Bu? Itu yang perih bukan kalpanan Bu, paling pakai jari terus gosok-gosok gitu. Oh berambang ya? Jadi bukan, mohon maaf, tanda itu yang hilang, tapi kulitnya sing simen. Begitu sembuh balik meneh sebetulnya. Maka yang paling penak pakailah kalpanan. Oke. Tuh. Tiga-tiganya ini nanti ada rubriknya masing-masing Bapak Ibu. Jadi RKCU sendiri, RKT sendiri, RKAS sendiri. Jadi kalau tempat saya paling penak itu tanda tangan saya satukan, di-scan, masukkan ke situ, diubah PDF. Ingat, jenengan itu guru profesional Bu. Pak, jenengan kerjanya gak cuma ngurusi ini. Di rumah jenengan ya ngurusi suami, ngurusi istri. Kalau yang belum punya nggak boleh. Saya punya dagangan, masih kelas 6 SD. Oh, sabar Mas ya, anakku lagi S kelas 1 ini. Jadi cari yang simpel gitu loh Bapak Ibu. Nggak usah ribet. Nanti kalau misalkan Pak Adi, lah kok ini laporanmu? Ngomong saja ke saya. Ngomong toh, masalah berhadapan dengan Pak Adi, lo jenengan dewe lah. Pimpinan ini jenengan kan kolaborasi ya. Jadi jenengan menjelaskan, Pak laporan saya seperti ini sudah ada isinya ini. Terus budi. Yang penting tugas utama sudah masuk di situ. Seperti piket tadi, cukup buku piket dengan foto jeret. Apakah satu semester monggo kalau HP jenengan masih besar memorinya, kalau tangan jenengan untuk foto itu masih kuat. Tapi kalau tidak Bapak Ibu,
cukup perwakilan 1 bulan 1 jangan ambil yang paling istimewa. Mungkin di situ yang anaknya paling banyak bolos. Mungkin ada guru sing gak jenengan senengi dilalah gak mlebu tanpa izin, jenengan foto ae kepala sekolah banyak kok. Lah gitu kolaborasi. Tetap jangan tampilkan yang terbaik, dia sing aman. Oke. Karena ini nanti yang membaca bukan hanya kepala sekolah, Bapak Ibu, dinas juga membaca nanti. Kalau Mas Fuad setiap hari Senin, Selasa, Rabu nggak masuk dalam beberapa minggu dengan foto terus kesaknya. Iya, video nggak jadi di kominfo lagi nanti. Beda ya Mas ya? Fotokopi. Tapi nggak senyum manis juga ya. Oh iya Mas, mulai kali itu Mas, terus kan. Minimal nanti kalau sudah pening sing setan, aku jaga ya. Oh ya, sampai yang itu 5 dokumen oleh atasan, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau setelah dengan buka ketemu, oh yo masalah ini lagi, jangan biasa saya. Nanti kalau saya punya pulsa jawab, kalau nggak punya saya cari wifi dulu. Oke. Bukan berarti saya nanti semuanya enggak, tetap saya carikan di informasi guru Kemdikbud itu. Nanti saya berikan linknya, jangan baca sebanyak-banyaknya. Ini sertifikat, cukup sertifikat tanpa laporan. Kalau dulu kan harus laporan kan, wah ribet, ini enggak. Jadi kalau mau pangkat, naik pangkat Bapak Ibu mudah ini. Nah, semuanya sertifikat ini. Nah ini yang tugas tambahan Bapak Ibu. Kalau jenengan pengen valid, maka kalau jenengan menjadi kepala perpus, bukalah Permendikbud 15 2018. Kepala perpus yang posisi tugasnya itu yang jangan masukkan. Kalau jangan kok gak repot, ya wis gitu. Yang sudah nempel-nempel jangan foto klek jadikan satu sudah. Oke. Ini nah. Jangan tugas tambahnya berapa Bu? Mau buat berapa Pak Guru? 1. Ada yang lebih dari 1? Singkat 2 sih. Sebagai ekstra. Oke. Ada lagi yang lebih dari 2? Ekstra itu ada SK-nya kan? Ada SK-nya nggak ekstra? Ada. Oke. Piket juga ada SK-nya. Selama di situ ada SK, semua ada. Ya, kalau di situ ada SK-nya, Bapak Ibu usahakan itu dipilih. Oke. Karena siapa tahu jangan tidak terlanjur nggak pilih guru piket, ternyata temannya memilih itu, surat tugasnya kan harus diupload itu. Nah, pengawas mau jomblo. Nah, ini jenenge Bu Lastri ada tugas piket di situ kok nggak ada laporannya. Tapi yang penting itu laporannya pun tidak usah terlalu repot. Jangan konsultasi ke pimpinan, Pak, laporan seperti apa yang jangan terjadi. Udah aman. Bahkan kalau misalkan pengawas laporan kok ini, kepala sekolah saya sudah setuju, udah guys. Karena intinya kita sekali lagi kolaborasi dengan pimpinan. Pimpinan di sini didelegasikan ke observer. Maka tugas jenengan bertambah 1, berbaik-baiklah dengan KS dan berbaik-baiklah dengan observer. Di sini kalau grogol itu jam bukanya jam berapa Mas? Jam buka puasa. Sama dengan tempat saya enggak. Nah, observer jenengan undang Bapak Ibu. Wong 10 urunan, ibu-ibu observer ayo. Urunan terus kok baik.
Pak Andi, karena kemarin kita teman-teman ngumpul buka bersama, diganti Pak dari sekolah Pak. Ya. Nah ini tuh Bu, tugas tambahan yang diunggah hanya surat tugas atau surat keputusan dan laporan tugas. Jadi jadinya mau membuat itu kan ada dasarnya, itu jangan jadikan satu dengan laporan. Selesai. Ini dokumen-dokumen yang bisa panjenengan pelajari nanti. Bisa berikan contoh satu, laporan guru piket dari SMP Negeri 5 Palangga. Nanti jenengan pelajari, kemudian jenengan istilahnya direka-reka, apakah jenengan mau yang seperti ini atau jenengan buat sendiri. Jadi yang pertama ada cover, kemudian pendahuluan, rincian tugas piket, banyak kan rincian tugasnya, terus pelaksanaan tugas piket. Nah, menjemput siswa di pagi hari di depan gerbang. Oke. Gitu. Oke. Ya. Nun sewu, ngomong ada Pak Andi. Jenengan menghendaki laporannya dalam bentuk uraian kata kalimat atau cukup foto? Semua sama baik Bu. Semua baik selama panjenengan mengumpulkan. Yang tidak baik itu apa? Jenengan sudah membuat NHK tapi tidak mengumpulkan buktinya, itu yang tidak baik. Lah, kopi kalau sekarang juga enak Pak, batal Pak. Pun monggo jenengan buat kesepakatan dia nanti dikombel. Iya itu enaknya. Kalau jenengan ada yang model apa? Punya gaya belajar apa bicaranya verbal, jangan lebih suka dengan kata-kata itu, jangan ketik nggak apa-apa. Program kerjanya misalkan wisata edukasi, sudah ada proposal dari biro kan, ada foto-foto dari biro, masukkan. Yang penting ini, selama beliau Pak, kalau laporan saya seperti ini. Nggak usah ngel-ngel. Makanya kalau jenengan mau dimudahkan, pun mudahlah urusan orang lain. Nah, kalau jenengan mau dimudahkan Pak Andi, maka mudahkanlah urusannya Pak Andi. Apa urusannya? Parkir mobil. Enggak. Tugas jenengan apa? Oh iya. Ye. Ojo ngel. Yang pertama, benar-benar pembelian kegiatan itu apakah boleh 10 rank yang yang kedua, kalau kegiatan pembagian ada kayak antara poin 32 dengan poin 50 misalnya, tapi nilainya sama. Kemudian nilainya gitu. Kemudian untuk misalkan golongan 3 dan golongan 4, apakah ada nilai yang berbeda? Misalkan golongan 3 poinnya kalau bisa berapa, golongan 4 kalau bisa poinnya berapa, itu ada
Masih pertanyaan yang bagus. Kayak narasumber profesional, pertanyaan yang bagus. Kadang kias ini kan mikir apa ya? Yang pertama, benar. PMM apakah boleh full luring? Boleh nggak kira-kira? Oh, yang membolehkan siapa? Kalau misalkan jenengan hari ini mau daring, ternyata jenengan izin Pak, kita PMM komponen sekali waktu daring Pak. Jam berapa? Jam kerja. Kalau misalkan Pak Niloto lah urus sisik bocah, udah luringkan saja. Sampai hari ini tombol di tempat saya rencana baru semester berikutnya lulus 1 kali luring. Itu untuk nyari dana Bapak Ibu. Nanti kita luringkan, tujuannya apa? Yang ingin sertifikat. Karena sekarang buahnya, kalau dulu kan jangan cari sertifikat itu 250, 300 tanpa hadir sudah dapat sertifikat plus laporan kan? Nah ini kan enak, tinggal nyetak nih sertifikat online digital bisa. Ada aplikasinya. Jangan kirim data diri, masukkan aplikasi sehari 1000 peserta enak. Itu ya. Jadi tidak harus daring, tidak harus luring. Luring semua boleh, daring semua boleh, tergantung kemampuan panjenengan dan atas restu beliau. Itu yang pertama. Karena setiap kegiatan Bapak Ibu kan membawa nama sekolah. Nah, di SK Tombol itu sudah masuk di dalamnya jadwal kegiatan belum? Sudah. Jadi nggak harus dari PMM sekalipun itu sudah masuk di PMM tombelnya boleh luring semua boleh. Kita masuk ke PMM itu kan tujuannya hanya untuk menyiasati itu kan penggeraknya. Ya makanya di tempat saya Bapak Ibu penggerak komunitas yang di PMM dengan yang di sekolah itu beda orang. Tujuannya apa? Sehingga minimal kan ada 9 guru. 9 guru saya tidak perlu repot-repot cari yang lain. Dari Kombel itu saja kan terpenuhi 36 kan. Sehingga waktunya tidak terbuang. Enggak butuh, Pak saya ikut webinar Pak. Enggak. Sehingga bisa tetap fokus di kelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua Oke. Kalau jenengan sudah membuat RHK 32 poin, terus teman jenengan 50, terus ada di tempat saya karena dia guru penggerak ada 136 atau 138 saya lupa. Tuh, sama nggak nilainya? Kan tergantung dua itu tadinya. Kenapa? Perilaku kerja dan pokoknya kayak kemarin. Nah, yang itu kan termasuk pengembangan kompetensi. Oke. Masuk dalam nilai nggak? Oh, tidak dinilai, itu hanya sebagai bahan pertimbangan. Oke. Seperti tadi saya sampaikan, ketika di akhir semester jenengan 32 ternyata tidak terpenuhi. Selama jenengan konsultasi ke pimpinan, Pak, maaf saya tidak bisa 32 poin karena kemarin gini, dan itu masuk akal untuk pimpinan, logis alasan jenengan. Ya, ingat, yang menjadi patokan penilaian SKP nanti yang Desember Bapak Ibu, ya, bukan yang Juni. Juni ini hanya pemanis. Nanti tetap utamanya di Desember. Maka usahakan fokus dia dengan semua power tenaganya di semester berikutnya.
Kalau jenengan, waduh saya 50 ternyata nggak bisa, maka semester berikutnya jenengan turunkan. Jadi semester ini intinya adalah pemanasan. Saya mampunya berapa, sehingga semester berikutnya saya dapat sekian. Kemudian yang ketiga apa Bu? Oke. Harus sama atau berbeda Bapak Ibu poinnya? Golongan 3A, 3B, 3C, 4A, 4C. Yang menjadi dasar kenaikan pangkat apa Bu sekarang? Apa Pak? Angka kredit. Pak didapat dari konversi SKP kan? Nah, yang menentukan nilai jenengan itu bukan kepala sekolah, bukan tim penilai. Itu sudah ada dasarnya itu. Di perjanjian berapa saya lupa. Di situ kalau jenengan golongan 4A, kemudian rating kinerja SKP-nya baik, maka SKP 1 tahun Pak-nya itu 37,5. Kalau golongan bawahnya menyesuaikan. Nah, nilai jenengan, nilai kredit jenengan itu ditentukan oleh rating itu loh Bu. Oleh rating kinerja tadi itu loh. Kalau rating kinerja jenengan amat baik, maka nilai dasar, bukan nilai dasar sih, nilai PAK tahunan ini dikalikan 150%. Kalau nilai jenengan baik dikalikan 100%, kalau di bawah ekspektasi, nah, bisa 75, bisa 50. Jadi yang menentukan PAK itu bukan RHK jenengan poinnya berapa, enggak, tapi rating ini. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan, kalau jenengan merencanakan RHK 32 poin, kemudian tidak tercapai, apakah SKP jenengan langsung jelek? Enggak. Karena SKP jenengan nanti hanya berupa rating Bapak Ibu, yang mengalihkan per dirjen ini nanti. Oke. Sampai situ sudah ngerti ya alurnya. Jadi jangan punya anggapan, aduh Pakku kok jelek, berarti tim penilai atau kepala sekolah yang jahat ke saya. Enggak. Yang menentukan besar kecilnya itu rating kinerja dan per dirjen. Nah, rating kinerja itu tergantung dengan perilaku kerja jenengan seperti apa. Oke. Kemudian apa tadi yang tugas praktek kerjanya jenengan seperti apa. Kalau jenengan rekomendasinya belajar PMM, kemudian jenengan tidak melaksanakan, ya otomatis ratingnya rendah. Nah, rating ini nanti yang menentukan Pak jenengan. Oke. Jadi nggak selalu bagus gede-gedean, wah saya mau ke 4B, maka poin saya harus 100, enggak ada hubungannya. Tetap minimal 32. 32 terpenuhi, maka rating jenengan baik. Ada yang ingin amat baik, bagus loh, nanti pengalinya 150 loh. Nah, ada kata-kata tapinya itu yang gak enak. Satu gak enaknya apa? Kalau kepala sekolah jenengan menilai jenengan amat baik, maka jenengan dituntut untuk membuktikan, bukan ke kepala sekolah, ke atasannya kepala sekolah. Siapa? Kepala dinas. Kepala dinas didelegasikan ke pengawas. Cuma mosok sih Bulastri kok so amat baik, piye kinerjanya? Kata Bulastri, Pak Andi besok saya manggil Bulastri. Oke. Bukti dukungnya, terus form A sampai D nya dilihat. Ini kok amat baik. Itu satu. Tapi yang kedua, ketika ada satu orang di sekolah itu nilainya amat baik, maka kinerja sekolah itu harus ada yang menjadi korban. Minimal harus ada guru lain yang dikorbankan menjadi di bawah ekspektasi. Jadi kan rela gurunya dikorbankan. Sampai bangke.
Makanya kita cari yang standar sudahlah baik semua. Ya, katanya tadi Pak Dik mau memudahkan urusan orang, maka akan dimudahkan. Jadi jangan nggak usah, Pak saya mau naik pangkat dalam waktu singkat, maka saya harus amat baik terus. Benar. Apalagi kalau jenengan pindah jenjang itu harus lewat hukum juga kan. Nah, sekarang kenaikan pangkat dipermudah Bapak Ibu, tiap 2 bulan jenengan bisa mengajukan. Bulan Februari kelipatan 2 bulan. Hukumnya 1 tahun 3 kali. April nanti, Juni, terus Oktober. Seperti nilai saya kurang, kalau dihitung kurang 1,5 tahun haknya. Yang 1 tahun saya dapat dari 2023, setengah tahun harusnya yang ini sampai Juni. Boleh mengajukan. Iya caranya, tanya tim pak di sekolah jenengan. Sini tim paknya siapa? Nah, sip. Jenengan tanya, iya caranya aku aku setengah tahun ini bisa naik, bisa lolos. Ada itu. Oke. Saya nggak ngerti karena itu yang melakukan tim saya. Saya hanya stop, Pak, buatku ini dia dana ngomong. Wanu Pak, jenengan tahun depan Juni 2024 Pak. Oh iya. Kan terus. Datang ya. Jadi poin tidak berhubungan dengan Pak. Yang berhubungan dengan Pak adalah rating kinerja. Observernya Bu Lastri, Bu Anis, Pak Bun. Berapa orang Bu observernya? 8 itu kalau 1 orang 25.000. Iya Bu. Berbaik-baiklah dengan beliau, yang sering berkonsultasi pun saya begini, nanti beliau akan mengarahkan jenengan, akan bukan memberi sih, akan membimbing jenengan untuk mencari solusinya. Bu Lastri, saya nggak tercapai 32 tahun, gimana Bu? Nanti akan ketemu. Atau itu ada lagi? Gini Bu. Kenaikan pangkat minim pasnya Oke, model. Tergantung Pak integrasi dengan terakhir sisanya berapa? Baru naik itu. Baru naik ya? 4C. Halo? Oke, kalau jenengan kinerjanya baik, minimal 4 tahun. Dan berapa? 4 bulan. Sampai 4 bulan. Karena 1 tahun itu kalau jenengan 4, golongan 4 itu 37,5. Padahal golongan 4 mau ke atasnya 4A, 4 ke 4B, 4B ke 4C itu butuh 150. 150 dibagi 37,5 kan dapatnya 4 tahun. Kecuali Pak integrasi jenengan punya kelebihan banyak, Bapak Ibu. Jenengan mainnya di Pak integrasi ini loh. Karena setelah itu tidak bisa dipakai. Jenengan hari ini Pak integrasi punya kelebihan 130 misalkan. Untuk ke golongan berikutnya 150 butuh 20. Ternyata jenengan bisa mendapatkan 50. Berarti masih sisa butuhnya 30, dapatnya 50, sisa 20. Apakah kenaikan berikutnya 20 ini masih dianggap? Iya, jadi kan harus mulai dari 0. Karena Indonesia kenaikan pangkat guru fungsional itu disesuaikan dengan pegawai POM. Mulai dari 0 ya Pak. Jangan, kalau Pak integrasi mau jenengan pakai bagus, tapi setelah Pak ini jenengan pakai naik
sisa berapapun nol. Nah kan gitu. Makanya nggak usah nguber-nguber, poin saya harus besar. Nggak ada hubungannya. Dengan cari tombol jenengan 3 kali berbagi praktek baik itu 12. Terus tambah apa lagi, tombol itu jenengan maksimalkan Bapak Ibu. Di tempat saya tidak ada guru yang ikut webinar di PMM lain. Karena 1 semester 5 kali berbagi praktek baik, 1 kali workshop. Tuntas. Sehingga saat sekolah, waduh nggak begitu. Sini harusnya bisa, banyak orang banyak yang bisa menjadi narasumber. Oke. Ada lagi? Cukup? Ampun. Nanti kalau ada yang masih dibingungkan, kita diskusi bareng. Monggo lewat observer atau Pak Anggi. Nanti saya berikan link-linknya yang dengan bisa pelajari nanti. Begitu Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang sopan. Segala kelebihan yang datang dari Allah, segala kekurangan itu adalah milik saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Liga Bang. Anu, pelatihan anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa menambah wawasan, menambah ilmu, sehingga kita bisa bekerja melaksanakan praktik baik dengan benar dan tidak merasa jadi beban. Itu yang penting, tidak dijadikan suatu beban. Jadi jangan mencari yang sulit. Kenapa yang mudah bisa mencari yang sulit, atau sulit dipermudah, mudah dipersulit? Cari yang ya. Alhamdulillah karena sudah siang, monggo yang mau meneruskan ke akhir monggo. Ya dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.